Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel cerita sejarah. Morning guys, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Oke guys, hari ini Ahad pagi ya guys, tanggal 5 Januari ya 2025 ya. Oke, kali ini kita goes lagi ya guys, jalan-jalan ya, cari spot-spot keren sambil foto-foto. Rencananya saya bersama teman saya ya, nanti kita tikung di Harapan Indah. Kita mau ke rumah Joglo ya guys. Jadi kita hari ini nuansa Jawa. Oke guys, gimana keseruannya, diikutin ya. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, jangan lupa di like, comment, and share. Let's go. Oke guys, lanjut ya guys. Sekarang posisi saya sudah masuk ke kompleks ini guys, Harapan Indah ya. Jadi rutenya nanti lewat Harapan Indah, jadi rute perumahan ya guys. Jadi aman ya. Ini Ahad pagi, enak banget nih ya, cuaca cerah sekali. Jadi saya janjian sama teman saya ya, Om Jimmy ya. Nanti kita ketemu di bundaran Harapan Indah ya. Nanti kita lanjut langsung ke rumah Joglo ya. Itu salah satu rumah yang cukup viral ya, khususnya di anak sepedahan ya. Itu salah satu destinasi ya, khususnya warga Bekasi dan sekitarnya gitu. Ini kebetulan nih baru kesempatan nih ya. Memang udah beberapa kali mau rencana ke sana tapi belum jadi-jadi. Ini ada kebetulan nih waktunya pas nih, jadi kita gaskan ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro, kabarnya bro? Sehat? baru nyampe. Baru nyampe baru WA dari sini. Sambil moto-moto tadi. Banjim. Oke, kita gas lagi guys. Ini kita santai aja berdua ya gitu. Di sini memang asik rutenya guys nanti ya. Rutenya asik ya, jalannya seperti ini guys. Jadi kita melewatin kompleks ya, kompleks Harapan Indah. Nanti kita tembus ke Sumarekon nih guys. Nanti langsung tembus lagi ke namanya Mutiara Gading City ya. Nah, gitu bisa ketahuan lah ya, itu komplek-komplek elit semua ya gitu. Dan jalannya juga pasti jalan yang lebar dan besar ya. Oke guys, tanpa terasa ya, sekarang saya sudah berada di kompleks ini, Mutiara Gading City ya guys. Salah satu komplek yang papan atas ya gitu ya, bisa dilihat lah jadi kompleknya ya, jadi jalannya lebar gitu ya. Nah, nanti di areal ini kita menuju ke rumah Joglo ya, Puri Wedari ya namanya itu. Itu menjelang 1 kilo atau 2 kilo ke lokasi. Itu hidden game ya guys, betul-betul adem ya. Jadi di kanan kiri itu pohon ya, pohon rindang ya, masih ada sawahnya. Jadi kita walaupun saya di jaraknya cuma 20 kilo dari rumah, tapi berasa seperti di mana ya, seperti di desa lah gitu ya. Jalannya sih pas menjelang TKP ya, aspalnya agak-agak ini, jadi nuansa desanya berasa deh gitu ya. Deh, diikutin ya guys, biar tidak penasaran ya. Kita lanjut lagi ya guys, menikmati perjalanan ini ya. Ini pohon-pohonnya mulai kelihatan ya.
Untuk mencari lokasi ya atau alamat dari rumah Joglo ini gampang ya guys aksesnya ya gitu ya. Bisa di googling aja di map ya, di map pasti ketemu, tinggal ngikutin. Saya juga ngikutin di map aja gitu, kebetulan wilayahnya udah hafal gitu, cuman titiknya itu tapi ketemu juga sih. Nah bisa dilihat ya guys, ini perjalanannya kanan kirinya ya, pohonnya ya, tanamannya adem ya gitu. Ini masih adem lagi nanti kita kalau menjelang 2 kilo lah ke TKP-nya ya gitu. Nah ini komplek perumahan nih guys ya gini ya. Ini mungkin lahan-lahannya kosong, mereka tanamkan pohon gitu. Dan di sini memang favorit ya warga sekitarnya untuk berolahraga guys gitu ya. Bisa dilihat ya, ada yang jogging juga, anak sepedahan juga ada sini guys gitu ya. Pokoknya kalau wilayah sini favorit banget. Saya juga ngelihat sini, wah keren banget nih gini. Terus terang saya memang ke wilayah sini baru kali ini gitu ya. Selama saya tinggal di Bekasi baru pertama kali ini ke sini ya gitu. Jadi kayaknya waduh ini mesti diremet lagi nih, kayaknya banyak lokasi yang bisa diekspor nih guys. Oke guys, kami meluncur terus ya guys gitu ya, sambil kita sama-sama melihat ya perjalanannya, terus suasana di kanan kirinya ya guys. Guys, beberapa saat lagi kita mungkin akan sampai ya guys. Nah ini pohonnya sudah mulai dilihat ya, udah mulai lebat ya guys di kanan kiri ya kita. Ini kebetulan sinar matahari yang nembusin apa namanya, yang nembusin dedaunan ya, itu asik guys gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak lampu ya. Bisa dilihat ya sinar mataharinya, asik guys. Ini estetik banget guys gitu ya. Kalau foto-foto di sini saya juga tadi sempat foto ya, ngeliat hasilnya, wah mantap guys gitu ya. Jadi pohonnya panjang guys. Jadi di sini areal ini kurang lebih 300 hektar ya guys. Bayangin 300 hektar tanamin pohon, karena apa hawanya beda banget ini. Begitu masuk sini, bus adem ya. Jadi aroma pohon itu berasa banget ya. Jadi benar-benar kayak kita ke desa lah gitu ya, boleh bilang ya. Dan di sini masih ada apa ya, sawah gitu ya. Sepertinya sih saya lihat gitu ya. Pokoknya kalau warga Bekasi atau Jakarta, Jabodetabek, mesti ini recommended dah benar. Jadi kita berasa seperti di desa guys gitu ya. Jadi benar-benar beda lah gitu ya. Ini dari pusat kota Bekasi jaraknya cuma 20 kilo ya gitu ya. Mungkin dari Jakarta ya paling 30 kilo lah gitu ya. Ya kalau ngeluk pulang pergi dapat lah 60 kilo kan. Oke guys, sama-sama kita nikmatin ya guys kerindangan pepohonan ya gitu. Kita belajar di sini sepi guys gitu ya gitu. Tapi ya anak-anak sepeda mah adalah 1-2 yang lewat sini gitu, atau yang mau jogging ya, nuansa pedesaan, wah di sini recommended. Oke guys, kita masih meluncur ya guys.
Dan akhirnya sampailah kami di rumah Joglo Puriwudari ya, di Kecamatan Tarumajaya ya, Desa Sari Asih, Kota Bekasi ya. Nah, ini kita masuk ke dalam ya. Di depan ini adalah areal parkir ya guys, jadi luas banget ya, jadi nggak usah khawatir ya kalau kesini ya. Areal parkir ya. Terus ini posisi pagi guys, jam 8 pagi, jadi masih sepi ya, mungkin masakan yang masih dimasak lah gitu ya. Nah, rumah Joglo Puriwudari ini ya, ini sekarang udah ganti nama ya guys ya, jadi nampak, dan namanya jadi Rumah Ingkung ya, Rumah Ingkung Resto ya. Nah, itu saya nggak begitu hafal ya, kurang lebih udah diganti ya, mungkin ganti manajemen ya, kita nggak tahu ya, tapi kita tahunya dulu Rumah Joglo ya gitu ya. Terus jadi kalau anak-anak sepeda wilayah sini Rumah Joglo, oh mereka udah tahu, tinggal nyebutin gitu ya. Cuman tadi kita lihat pelang-pelang petunjuk jalannya tuh udah berubah menjadi Rumah Ingkung ya gitu. Oke guys, nah saya udah sampai di depan ini apa, Joglonya ya, rumah Joglonya ya guys. Memang estetik banget guys gitu ya. Sambil saya spill ya suasananya guys ya gitu. Memang benar-benar suasana pedesaan banget gitu ya. Tanamannya rimbun. Cuman sayang ini sepertinya semak-semaknya banyak ya. Belum dirapikan ya guys gitu. Tapi nggak apa-apa, ini menambah suasana pedesanya lebih kental. Saya lihatnya seperti itu ya. Kalau dirapiin benar-benar bersih gitu ya, seperti taman-taman kota gitu kan ya. Jadi masuk ini sumur ya guys, mungkin kita udah lama ya nggak pernah lihat sumur model kayak gini ya gitu ya. Nah, inilah rumah khas Jawa ya guys gitu ya. Jadi mungkin orang Jawa mungkin untuk melepaskan kerinduannya bolehlah mampir di sini gitu ya. Rumah Joglo ya itu. Nanti masih ada di sini, nanti ada spot-spot ini guys, apa namanya, kandang kerbau, walaupun kerbaunya itu tuh dari patung ya gitu ya. Terus apa tempat masuk dulu anuannya, apa namanya, tempat numbuk padi juga ada. Oke guys, saya masuk ke rumah Joglonya ya guys gitu. Nah, inilah rumah Joglo guys gitu ya, sama persis lah seperti rumah-rumah Joglo yang lain. Cuma di sini karena dia resto ya, jadi ya ada meja, ada kursi ya gitu ya, sama beberapa aksesoris penari gitu, patung ya. Nah, ini mejanya ya guys, ini masih dari kayu juga ya guys gitu ya. Pokoknya recommended lah gitu ya. Ini keaslian rumah Joglo ini masih dijaga nih gitu ya. Dan model-model kusam-kusamnya itu ciri khas banget ya gitu, benar-benar. Jadi kalau saya sih lebih estetik ya seperti ini gitu ya. Oke guys, seperti biasa guys, kita foto-foto ya. Oke guys, saya spill ya di sekeliling ini ya, sekeliling rumah Joglo ya. Nah, di situ ada Joglo juga ya, untuk lesehan ya gitu. Itu ya, tempat makan. Di situ ada tempat makan juga ya gitu ya. Di situ dia modelnya model open gitu ya. Nah, ini kereta kencana ya, ini kereta kencana asli ya guys gitu ya. Oke, nanti saya masuk belakang ya. Nanti di belakang tuh ada, biasalah, ada toilet, ada musola ya. Nah, kemudian ada gazebo khas persawahan gitu ya, dari bambu gitu ya. Nah, bisa dilihat lah. Jadi ya seperti kita di desa lah gitu ya, tanpa pagar gitu ya. Jadi hanya semak-semak gitu. Jadi kalau kesini ya, kalau masih dekat-dekat wilayah Jabodetabek, maksudnya wilayah-wilayah Bekasi ya gitu ya, enakan naik motor guys gitu. Jadi kita bisa merasakan angin-anginnya itu guys. Angin-angin dari pohon ya gitu ya, jadi lebih menyatu lah gitu ya. Kalau yang naik sepeda, wah ini pas banget nih gitu ya buat sepedaan itu ya. Dari kita ketemu hutan beton, ketemu hutan beneran gitu ya. Nah, beginilah ya guys gitu ya. Nanti ini memang semaknya agak tinggi ya gitu ya, tapi ya aman lah gitu ya. Ini cuaca juga mendukung ya, nggak hujan ya gitu ya. Jadi benar-benar
pas banget nih, hijau-hijaunya bener-bener hijau nih guys gitu, sampai rumput-rumputnya hijau. Ini di kamera enak banget kelihatannya ya. Nah, tadi sekeliling daripada rumah joglo ya guys, tadi ya, bisa dilihat ya kita. Jadi benar-benar asik lah kita ya, benar-benar kita apa namanya total ya, melepaskan apa namanya suasana perkotaan, ketemu di sini benar-benar seperti di desa gitu ya. Jangan jarak 20 km ya, langsung berubah ya gitu ya. Jadi seperti inilah gitu ya, saya spill lagi ya. Ya mudah-mudahan sih nanti nextnya ini bisa lebih dirapiin lagi ya gitu ya, mungkin bisa lebih menarik lagi ya guys gitu ya. Kalau saya kebetulan pas datang ini lagi begini gitu ya, tapi kalau saya pribadi sih ya nggak masalah ya gitu ya. Tapi mungkin bagi yang lain kesannya nggak kerawat ya gitu ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bangkit lagi ya, apa namanya rumah ingkung ya gitu ya. Sekarang namanya rumah ingkung resto ya gitu. Nah, ini salah satu gubuk ya, ada apa namanya kereta ya, kereta sama meja ya, meja, kursi. Ini bisa makan-makan atau istirahat di sini dengan suasana ini apa pedesaan ya, ada angin-anginnya gitu ya guys. Rasanya cukup ya guys ya, liputan saya ke rumah joglo atau rumah ingkung yang berada di Tarumajaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah nonton. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di channel cerita sepedaan berikutnya.